Di sini bersama kelompok 3 kelas D. Selamat datang di video pendidikan kesehatan mengenai obat batuk. Sebelum masuk pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Salsabila Sapinatun Najah dengan akhiran NIM 045, Fajar Adi Burhani dengan akhiran NIM 073, Kansaulia Prasetyo dengan akhiran NIM 131, Mutia Reza Hadianti dengan akhiran NIM 135, Aska Bilkis Aulia dengan akhiran NIM 137, Ananda Setia Puspitasari dengan akhiran NIM 138, dan juga Eva Oktaviana dengan akhiran NIM 139. Apa sih itu batuk? Jadi, batuk merupakan respon alami tubuh kita terhadap iritasi di saluran pernapasan. Saat ada hal-hal seperti debu, lendir, atau bahkan kuman yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita, tubuh kita akan bereaksi dengan batuk untuk membersihkan dari hal-hal yang tadi masuk sebagai mekanisme pertahanan. Wah, tubuh kita pintar sekali bukan? Tapi, bagaimana ya mekanisme batuk di dalam tubuh kita? Teman-teman tahu nggak sih? Nah, teman-teman, apakah kalian pernah mengalami batuk? Batuk seringkali loh menjadi tanda terdapatnya suatu penyakit di dalam ataupun di luar tubuh, dan juga merupakan gejala dini suatu penyakit. Maka dari itu, yuk kenali jenis dan penyebab batuk agar tepat dalam memilih obat untuk meredakan batuk. Eits, tapi kita ketahui dulu nih, bagaimana batuk itu bisa terjadi. Jadi begini teman-teman, ketika kita menghirup udara, pernapasan kita akan membawa oksigen ke paru-paru. Kemudian, oksigen tersebut akan diserap oleh darah dan digunakan oleh sel-sel tubuh kita. Namun, kadang-kadang ada benda asing yang mengganggu proses ini. Ketika saluran pernapasan kita teriritasi, otot-otot di sekitarnya akan berkontraksi secara refleks. Hal ini yang mengakibatkan saluran pernapasan kita menyempit, sehingga mengganggu aliran udara yang normal. Hal ini yang memicu reaksi batuk. Saat kita batuk, kita akan mengeluarkan napas dengan keras melalui mulut kita. Hal inilah yang membantu proses mengusir benda-benda asing atau lendir yang masuk di saluran pernapasan kita. Proses inilah yang membantu membersihkan saluran pernapasan kita. Jenis batuk. Nah, jenis batuk ini terbagi menjadi dua jenis, batuk berdahak dan juga batuk kering. Batuk berdahak ditandai dengan adanya dahak atau lendir yang terbentuk dan mengumpul di tenggorokan kita. Biasanya, kondisi batuk berdahak yang ringan dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu yang cepat. Batuk berdahak ini dapat terjadi karena saluran pernapasan kita sensitif terhadap paparan debu, polusi udara, asap rokok, atau karena kelembaban yang berlebihan. Tetapi, jika batuk berdahak terjadi karena infeksi, maka perlu adanya tindakan lanjut oleh medis. Yang kedua, batuk kering. Jadi, batuk kering ini ditandai dengan tidak adanya dahak dalam saluran pernapasan kita, dan seringkali suara batuk kita terdengar nyaring dan dapat menyebabkan rasa sakit pada tenggorokan. Pada umumnya, batuk kering ini berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Beberapa kondisi dapat menyebabkan batuk kering, antara lain ketika kita mengalami radang tenggorokan, sakit tenggorokan, radang amandel, asma, serta saat kita terpapar debu atau polusi udara. Lalu, apa saja sih yang bisa kita lakukan di saat batuk melanda? Jadi, yang bisa kita lakukan adalah dengan terapi non-farmakologi. Contohnya yaitu dengan minum air putih yang banyak, hindari udara yang dingin, melakukan teknik batuk efektif, menghindari paparan debu. Lalu, jika sudah mengalami batuk lebih dari 3 hari, segera periksakan diri ke dokter ya. Apa itu batuk efektif? Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar, di mana kita dapat menghemat energi dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Nah, bagaimana sih cara melakukan batuk efektif? Pertama-tama harus minum air hangat sebelum batuk efektif, agar dahaknya mudah dikeluarkan. Atur posisi duduk dengan mencondongkan badan ke depan.
Tarik nafas dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut sebanyak 4-5 kali. Pada tarikan nafas dalam yang terakhir, nafas ditahan selama 1-2 detik. Angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukan dengan kuat dan spontan. Keluarkan dahak dengan bunyi huf huf huf, lalu berulang kali sesuai kebutuhan. Hindari batuk yang terlalu lama karena dapat menyebabkan kelelahan dan hipoksia. Kalau kamu sedang batuk, makanan apa sih yang harus kita hindari? Hindari makanan yang digoreng dan pedas. Mengonsumsi makanan yang digoreng dapat memperburuk kondisi batuk dan flu. Makanan ini bisa memperburuk peradangan yang terjadi di area tenggorokan dan memicu penurunan imun tubuh. Makanan pedas dinilai bisa meningkatkan nafsu makan. Namun, saat kamu sedang flu dan batuk, sebaiknya hindari makanan pedas untuk sementara, karena kandungan capsaicin dalam makanan dapat memicu refleks batuk dan meningkatkan jumlah lendir yang dapat memperburuk batuk. Lalu, hindari susu dan produk olahan. Saat kondisi tubuh tidak nyaman, mengonsumsi susu hangat dinilai bisa menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan kondisi kesehatan. Padahal, mengonsumsi susu saat sedang batuk dapat membuat jumlah lendir meningkat dan semakin sulit dikeluarkan. Makanan yang harus dihindari saat batuk berikutnya adalah makanan olahan. Ini termasuk makanan ringan kemasan, keripik, dan makanan manis. Makanan olahan cenderung tidak mengandung gizi, termasuk vitamin, mineral, dan serat yang maksimal sehingga dapat melemahkan sistem imun tubuh. Jadi, sebaiknya teman-teman memakan makanan yang bergizi agar memperkuat sistem imun tubuh dalam melawan infeksi penyakit yang menimbulkan batuk. Cara mengatasi batuk yaitu dengan kita mengkonsumsi obat. Ada beberapa obat yang bisa dikonsumsi berdasarkan jenis batuknya loh. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama, ada obat antitusif. Obat antitusif ini merupakan obat untuk batuk kering yang berfungsi menghambat atau menekan batuk dengan menekan pusat batuk sehingga akan mengurangi iritasi. Contoh obat antitusif yaitu ada kodein, dextromethorphan, noscapin, dan uap mentol. Yang kedua, ada obat mukolytik. Mukolytik adalah salah satu jenis obat batuk yang digunakan sebagai obat pengencer dahak yang kental agar mudah dikeluarkan. Yang ketiga, ada obat ekspektoran. Ekspektoran bekerja dengan cara melumasi saluran pernapasan agar lebih mudah mengeluarkan dahak saat batuk. Amonium klorida dalam obat batuk berfungsi sebagai ekspektoran yang mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan. Contoh obat ekspektoran yang pertama adalah amonium klorida, yang mana dalam obat batuk berfungsi sebagai ekspektoran yang mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan. Dalam obat batuk, amonium klorida umumnya dikombinasikan dengan obat lain. Nah, yang kedua ada guaifenesin, yaitu salah satu obat batuk berdahak yang sering digunakan. Obat batuk berdahak dan gatal ini bekerja dengan cara melancarkan dahak yang menyumbat saluran pernapasan. Mengonsumsi obat batuk berdahak disertai banyak minum air putih akan memudahkan dahak untuk keluar saat batuk loh. Apa yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsi obat guaifenesin? Sebelum mengonsumsinya, baca secara teliti panduan obat yang disediakan oleh apoteker ataupun dokter. Anda harus memperhatikan berapa banyak dosis yang harus digunakan. Jangan coba-coba untuk menambahkan dosis dan jangan mengonsumsi obat ini di luar dari perintah dokter atau anjuran. Pada umumnya, obat ini dapat digunakan sebelum ataupun sesudah makan. Tetapi, untuk lebih pastinya, tanyakan terlebih dahulu kepada dokter. Jika menggunakan obat ini dalam bentuk cairan, sebaiknya kocok dulu secara perlahan sebelum digunakan. Sebaiknya juga menggunakan sendok yang telah disediakan agar dosisnya sesuai. Jika sudah mengonsumsi obat ini dalam bentuk kapsul, sebaiknya jangan beralih ke dalam bentuk lain seperti cairan.
karena obat dalam bentuk kapsul mengandung jumlah obat yang bervariasi dari tablet dan bentuk larutan. Anda harus mengonsumsi obat ini secara teratur agar manfaat yang didapat bisa semaksimal mungkin. Sebaiknya jangan berhenti mengonsumsi obat ini sebelum waktu yang ditentukan dan disarankan. Jika kondisi Anda semakin memburuk, Anda harus konsultasi dan beritahu dokter terkait kondisi kamu. Ikuti aturan yang diberikan oleh dokter atau apoteker sebelum memulai pengobatan. Untuk obat, sebaiknya disimpan di tempat yang bersuhu ruangan. Hindari paparan sinar matahari langsung. Jangan disimpan di tempat lembab. Jauhkan dari jangkauan anak dan hewan. Dan jangan simpan di kulkas ataupun freezer. Peringatan obat. Jika memiliki alergi terhadap obat ini, sebaiknya juga menghindari penggunaan obat ini pada penderita gangguan fungsi ginjal dan hati. Sebaiknya juga memberitahu dokter jika Anda menjalani pengobatan dengan obat lain termasuk suplemen dan obat herbal. Hindari penggunaan obat ini kepada penderita batuk persisten seperti penderita asma, emfisema, bronkitis kronis, dan batuk akibat merokok. Memperhatikan secara teliti jika memberikan obat ini kepada anak-anak umur di atas 6 tahun dan mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan akibat obat ini. Dan terakhir, segeralah ke dokter jika setelah 7 hari menggunakan obat ini kondisi tak kunjung membaik. Sekian video pendidikan kesehatan tentang obat batuk. Jangan salah minum obat batuk ya. Perhatikan juga jenis, dosis, waktu, dan cara mengkonsumsinya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat, salam bela negara.